Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdaya Sahlan, NIM 09110580422056, jurusan Administrasi Publik, semester 3 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan internal sistem politik. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond merupakan lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal sistem politik merupakan lingkungan yang berasal dari negara itu sendiri, yang meliputi aspek-aspek internal dalam negara. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan ini merupakan sumber nilai material utama bagi devisa negara untuk membiayai seluruh tatanan nasional atau juga sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional. Yang pertama yaitu kondisi geografis, cuaca. Yang kedua selain lingkungan fisik yaitu faktor sumber daya alam. Alam merupakan faktor terpenting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya dalam hal agraris dan maritimnya memiliki beberapa faktor alam yang melimpah yang meliputi sebagai sumber daya kehutanan, sumber daya alam kelautan, dan sumber daya alam migas. Yang ketiga yaitu lingkungan demografis. Kondisi demografis atau kependudukan. Kondisi demografis adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara Indonesia. Nah, yang kedua dari lingkungan internasional sistem politik, yang kedua yaitu lingkungan sosial. Adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik. Yang pertama, misalnya lingkungan politik merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam partisipasi politik baik dalam lembaga suprastruktur maupun infrastruktur. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Merupakan wadah dari perkembangan peradaban masyarakat, sosial budaya, dan juga teknologi suatu negara kebudayaan Indonesia. Walaupun beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, India, dan kebudayaan Arab. Yang ketiga yaitu lingkungan harumkan, adalah lingkungan yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara, berada pada posisi aman, damai, dan tenang dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang keempat yaitu lingkungan hukum, adalah lingkungan yang berisi ketataan, kesetaraan, dan keadilan, serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban setiap manusia atau setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Indonesia sendiri sebagai negara hukum, segala sesuatu tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum. Dan yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik khususnya yang ada di Indonesia diantaranya adalah sumber daya migas. Merupakan sumber daya yang berasal dari minyak dan gas bumi yang berpotensi besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam baik dari potensi kehutanan seperti kayu atau juga potensi kelautan seperti ikan. Dan yang terakhir yaitu sumber daya pajak, diperoleh negara melalui warga negaranya antara semua pendapatan atau honor baik perorangan maupun hukum yang umumnya stabil pada tiap tahunnya.